Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Madya atas nama Bramanta Satika Bagaskara, NIT 2241011 dari kelas N3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dasar jaringan komputer dan pengkabelan. Definisi jaringan komputer sendiri yaitu menurut saya adalah dua komputer atau lebih serta perangkat lainnya yang dihubungkan menggunakan sebuah media sehingga saling terhubung sehingga dapat berkomunikasi dan berbagi sumber daya, serta manfaat dari jaringan komputer tersebut adalah sebagai media komunikasi, sebagai kemudahan akses informasi dan berbagi sumber daya atau sharing resource, serta efisiensi waktu dan tenaga, dan juga efisiensi biaya. Dan jaringan komputer sendiri berdasarkan distribusi sumber informasi atau datanya ada dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Pengertian dari jaringan terpusat tersendiri ini seperti di warnet, yang mana di warnet tersebut adalah ada dua komputer, yang satu sebagai server dan yang satu sebagai klien. Dan yang klien ini sebagai perantara, sedangkan yang server ini sebagai pusat berbagi informasi kepada komputer klien tersebut. Dan di jaringan terdistribusi sendiri itu adalah komputer server saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan yang terdistribusi. Kalau jaringan terpusat tersendiri itu seperti di warnet, yang mana jangkauannya terbatas, sedangkan kalau di jaringan terdistribusi ini seperti ada di lingkungan kantor, sehingga kantor A dan kantor B bisa saling berhubungan. Sedangkan berdasarkan jangkauan geografisnya ada terbagi menjadi tiga, yaitu ada LAN, MAN, dan WAN. LAN sendiri adalah local area network, yang mana local area network ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain, seperti di warnet. Dan jangkauannya itu seperti tidak jauh, jangkauannya terbatas seperti di rumah, di kantor. Sedangkan MAN adalah Metropolitan Area Network, yang mana jangkauannya lebih luas. Seperti di satu kota, jangkauannya itu jaraknya sekitar 10 sampai 50 km. Untuk itu menghubungkan dua kabel LAN atau lebih sehingga saling terhubung satu sama lain, seperti bank A dengan bank B dan bank C dan yang lainnya di dalam satu kota. Sedangkan WAN, Wide Area Network, itu adalah yang dapat menghubungkan satu benua, satu negara, antara negara lain dan antara negara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat berbagi informasi antar benua, antar negara, antar kota, bahkan seperti itu. Sedangkan berdasarkan media transmisi, sebelumnya WAN tersebut itu kabelnya menggunakan kabel fiber optik, yang mana tertanam di dalam tanah dan bahkan di dalam laut, di dalam air laut, seperti di PT Telkomsel juga seperti itu. Dan berdasarkan media transmisi, jaringan tersebut ada dua, yaitu jaringan nirkabel dan jaringan berkabel. Jaringan nirkabel itu seperti WiFi, sedangkan jaringan berkabel itu wired network. Jaringan WiFi ini tersambungnya melalui gelombang elektromagnetik, sedangkan jaringan berkabel ini menggunakan kabel untuk menghubungannya. Saya sekarang akan menjelaskan mengenai kabel jaringan. Kabel jaringan tersebut adalah pengertiannya perantara komputer dengan komputer, pengguna dengan pengguna yang lain dalam satu wilayah lokal seperti warnet, kantor, perusahaan, dan lain-lain. Untuk fungsinya tersendiri mengenai kabel jaringan tersebut, yaitu menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat lain sebagai server dan user, sehingga bisa saling berbagi informasi, berbagi akses informasi. Dan juga keberadaan kabel jaringan ini dapat membangun jaringan hanya dengan mengubah kabel pada server user dan perangkat keras lainnya yang berada dalam jaringan tersebut. Untuk kelebihan dan kekurangannya tersendiri ada beberapa yang saya sebutkan, mungkin hanya yang saya tahu ada 3, yaitu
Kelebihan dari kabel jaringan ini sendiri adalah jangkauannya lebih luas dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal, dan transmisi yang ini tidak akan terganggu oleh cuaca. Sedangkan kekurangannya adalah cenderung kurang rapi sehingga banyaknya kabel yang saling berhubungan nantinya. Yang kedua, untuk kekurangannya kabelnya bisa rusak dan bisa termakan oleh tikus. Yang ketiga adalah untuk membuat sebuah jaringan dengan cakupan luas butuh kabel yang banyak. Jenis-jenis kabel yang dipelajari kemarin yang saya tahu ada 4, yaitu adalah kabel koaksial, kabel UTP, unsealed twist pair, dan kabel STP, sealed twist pair, dan yang terakhir adalah kabel fiber optik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.